Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Warta Lisan Kebaktian Rabu Abu 5 Maret 2025. Kebaktian malam ini bertemakan memperjuangkan kesalehan sejati. Dan kita akan dilayani oleh Pendeta Diana Bahri dan Pendeta Handri Salim, Majelis Tugas, Penatua Febleus, Penatua Erin, Penatua Hendratra, dan Penatua Nita. Pemandu pujian, Saudara Yosep dan Ibu Elvira. Pengiring pujian, Saudari Jessica. Multimedia dan sound system, Bapak Yosep, Saudari Livia, Saudara Michelle, dan Bapak Hari. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Sebelum memulai ibadah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Rapuh dan fana, itulah kita. Dalam kerapuhan dan kefanaan, Sang Kasih memanggil kita dengan lembut. Hai, mari datanglah. Kau yang lelah, mari datanglah. Dengarkan suaranya, sambutlah undangannya. Masuklah menghadap Dia. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Umat yang terkasih, Rabu Abu menjadi penanda dimulainya masa raya Paskah. Di dalamnya, kefanaan dan keberdosaan diri direfleksikan. Kita pun dipanggil untuk bertobat dan hidup dalam kesalehan. Bersihkan aku dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab ku sadar akan pelanggaranku, selalu bergumul
akan dosa-dosaku. Padamu sajalah ku berdosa, dan ku lakukan apa yang jahat, agar kau adil dalam putusanmu dan bersih dari penghukuman. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Sesungguhnya lah di dalam kesalahan, di dalam dosa aku diperanakan. Engkau berkenan kebenaran di batin, Engkau mengajar hikmat kepada aku. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku tahir dari dosa. Basuhlah aku, maka aku pulih, lebih putih daripada salju. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Biarlah aku mendengar kegirangan, biarlah tulang remuk bersorak lagi. Jangan memandang terhadap dosaku, dan hapuskanlah segala kesalahanku. Lahirkanlah hatiku ya Allah, baharui dengan roh yang teguh, dan janganlah kau mengambil roh-Mu, Roh Kudus yang kau berikan padaku. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bangkitkan lagi kegirangan padaku, karena selamat yang Kau berikan padaku. Lengkapi aku dengan roh yang rela, agar pendosa berbalik kepadamu. Lepaskanku dari hutang darah, Kaulah Allah keselamatanku. Maka lidahku kan bersorak-sorai memberitakan keadilan.
Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat malam. Apakah ada di antara kita yang rumahnya kena kebanjiran dan saudara ada di sini saat ini? Atau mungkin tempat kerjanya? Kita tetap berdoa buat teman-teman, saudara-saudara kita yang ada di beberapa lokasi di Bekasi, sekitar Jati Asih, yang masih sibuk walaupun sudah surut sebagian. Dan kita juga saat ini mau memasuki masa Prapaskah. Mari sebelum kita sama-sama membaca Alkitab, merenungkan sebagian firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, situasi kami tidak selalu nyaman. Ada sebagian saudara-saudara kami yang lagi repot membersihkan rumah. Ada juga hujan dari kemarin dan kami harus bersyukur karena hari ini kami bisa berkumpul di sini. Cuaca yang cerah, keadaan yang baik, kesehatan membawa kami untuk datang ke rumah Tuhan. Tuhan, terima kasih. Ini semua anugerah. Ketika kami mau juga memasuki masa Prapaskah dengan pemeriksaan diri, sebagian saudara kami juga disibukkan dengan membereskan dan membersihkan rumah. Masa 40 hari Prapaskah mengajak kami juga untuk membersihkan apa yang selama ini berdiam dalam hati kami, apa yang selama ini berdiam dalam pikiran kami. Bapa, tolong kami semua supaya ketika kami membaca Alkitab, dampingi kami untuk bisa melihat kebenaran firman Tuhan. Apa yang harus kami lakukan untuk membersihkan diri kami. Mampukan pelayan firman-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Pusatkan konsentrasi kami semua ya Tuhan, di tengah keletihan kami setelah seharian bekerja. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang menolong kami semua. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Yesaya 58. Saya undang untuk kita baca secara bergantian Yesaya 58. Kita akan mulai di ayat pertama sampai ayatnya yang ke-12. Yang perempuan akan membaca ayat pertama dan ayat ganjil. Yang laki-laki akan membaca ayat kedua dan ayat-ayat genap selanjutnya. Yesaya 58 mulai ayat pertama. 3, 2, 1. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain kamu dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan.
supaya Engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila Engkau melihat orang telanjang, supaya Engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Ya Bapak Ibu, tentunya kita menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita mau melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, tema kita seperti yang tadi sudah diberitahukan oleh Penatua Erin, memperjuangkan kesalehan sejati. Boleh minta tolong slide berikutnya. Kalau dikatakan memperjuangkan kesalehan sejati, Bapak Ibu, apa sih artinya saleh? Dalam bahasa Indonesia nih, saleh, pisang saleh gitu ya. Saleh, oh terima kasih Pak Sulis, saleh nggak salah. Wah, bahas banget ya. Konotasinya baik atau nggak baik sih kalau dibilang saleh? Pak Sulis tuh orangnya saleh banget. Konotasinya baik? Baik. Ya, konotasinya baik. Tapi kita nggak ngomongin Pak Saleh atau Pak Sulis atau Bu Saleh ataupun juga family name Saleh ya Bapak Ibu ya. Kita ngomongin Saleh karena memang tema kita kesalehan. Tadi Yesaya juga menurut Lembaga Alkitab Indonesia judul perikopnya adalah kesalehan yang palsu dan yang sejati. Bapak Ibu, yang palsu dan yang sejati. Nah, boleh minta tolong next 2 slide berikut. Ya, kesalehan yang palsu dan yang sejati, slide selanjutnya. Kira-kira nih, mana sih foto orang yang lebih saleh? Bapak Ibu, foto yang atas apa foto yang bawah? Foto yang atas lagi apa? Kenapa dia nggak saleh? Atau mungkin dia saleh banget? Orangnya nih loh, orangnya, tindakannya. Mana lebih saleh? Oh yang bawah, emang yang bawah lagi ngapain? Siapa tahu itu lagi berantem Bapak Ibu, cuman lagi sedikit penjelasan gitu. Bener nih yang mana? Kenapa kita mikir foto yang atas itu lagi gosip? Tadi saya dengar ada yang bilang lagi gosip. Padahal mungkin dia memang lagi bisik-bisik supaya enggak berisik sama orang lain. Ya, itu kan tergantung pikiran kita ya. Atau mungkin kita bilang, oh kalau yang bawah itu mungkin lagi sedikit berdebat, tapi akhirnya konsolidasi atau menjelaskan, saling paham. Emangnya kalau saleh berarti nggak boleh berantem? Gimana Bapak Ibu? Saleh yang mana orangnya, foto yang atas apa yang bawah? Oh, tetap tidak berubah. Curiganya lagi gosip, ya, foto yang atas ya. Oke, Bapak Ibu, yang paling tahu orang yang melakukannya dan siapa? Tuhan.
Tuhan pasti tahu orang mana yang lebih saleh. Kita nggak usah ajarin dan kita juga nggak bisa tebak-tebak karena ini foto nggak bersuara ya. Tidak menceritakan apa yang terjadi. Ya, next slide berikutnya. Ya Bapak Ibu, Yesaya 58 mau cerita tentang kesalehan yang palsu. Dari siapa? Bukan kita mah nggak ada yang palsu di sini. Betul ya Bapak Ibu ya? Dari umat Israel. Kesalehan yang palsu dari umat Israel. Kita lihat kenapa dibilang palsu. Izinkan saya untuk mengajak melihat detail ya. Slide berikut, apa yang dilakukan oleh umat Israel? Bapak Ibu tolong Alkitabnya di handphone apa di mana tetap dibuka. Yesaya 58. Yesaya 58. Yang dilakukan umat Israel ayat 2. Mereka ngapain Bapak Ibu? Setiap hari ngapain? Mencari Tuhan loh. Mencari Tuhan. Lalu menanyakan apa katanya? Hukum. Mana yang boleh, mana yang enggak, peraturannya gimana gitu kan. Lalu sukanya apa Bapak Ibu? Mendekat kepada Tuhan. Menghadap Allah. Itu ayat 2. Ini umat Israel ya. Nah. Lalu ayat yang ketiga, mereka ngapain lagi? Berpuasa. Berpuasanya bagaimana? Mereka mencari Tuhan, mereka berpuasa, tapi Tuhan tidak memperhatikan, tidak mengindahkan. Sedih juga ya jadi umat Israel ya Bapak Ibu ya. Lalu ayat yang keempat, coba kita lihat sebentar. Karena mereka berpuasa sambil tonjok-tonjokan katanya ya. Ya Bapak Ibu, ini juga menjadi sesuatu yang menarik. Ini loh yang palsu katanya, yang dilakukan umat Israel. Tapi Bapak Ibu, mereka udah berusaha loh. Cari Tuhan tiap hari, menanyakan mana peraturan, mana hukum, suka deket Tuhan, menghadap Tuhan. Puasa, tapi sambil tetap. Nah, disinilah persoalannya. Itu sebabnya ayat yang berikut, saya mau ajak loncat. Kita lihat ayat 6a. Kalau begitu apa yang mau dikatakan ketika berpuasa? Tuhan bilang bukan berpuasa yang ku kehendaki. Tapi yang Tuhan mau adalah membuka belenggu-belenggu kelaliman. Nah Bapak Ibu, bagaimana umat Israel bersikap kepada sesamanya manusia? Bagaimana mereka tidak menekan orang yang miskin, mereka juga memperhatikan orang yang susah, yang telanjang, memberi mereka pakaian. Karena mereka adalah saudara sendiri. Ini yang Tuhan mau. Dan pada waktu itu justru Tuhan mau bilang, ini kalau bahasa singkatnya ya, udah puasa, udah cari Tuhan, udah dekat Tuhan, tetap aja menindas sesama manusia. Munafik, boro-boro bilang Tuhan suka. Enggak, Tuhan gak suka. Bukan berpuasa demikian yang aku suka, kata Tuhan. Saudara-saudara, slide berikut. Yesaya 58 mau menjelaskan dua macam kesalehan. Kesalehan sejati dan kesalehan palsu. Sama-sama saleh. Cuma dia tidak sejati, tapi dia cuma tampak luar. Cover doang, cover. Isinya mah tetap dianggap hatinya, intinya, esensinya tetap dilihat palsu. Bapak Ibu saudara-saudara, gimana sih ukurannya? Slide berikut. Mungkin kita akan buru-buru bilang, kalau gitu Tuhan punya kriteria ya. Ada term of condition gitu ya. Apa sih syaratnya gitu. Nah ini Bapak Ibu, tema kita mau bilang memperjuangkan kesalehan sejati. Bukan soal bagaimana ukurannya, mana yang salah, mana yang benar. Kayak apa sih Tuhan contohin dong.
Tapi ketika kita bilang Tuhan itu sama kita hubungannya, relasinya akrab, maka kita diajak jujur sama diri sendiri. Apa yang kamu lakukan kepada sesamamu di tengah-tengah ibadah dan puasamu? Dan Tuhan mau kita sungguh-sungguh nyambung. Ibadah, puasa, tapi menindas sesama manusia. Bukan itu yang Tuhan mau. Sejati, kesalehan sejati. Tema ini diambil bersama-sama sebagai GKI. Dan Dian Penuntun mengatakan kesejatian dalam kesalehan. Ini yang harus diperjuangkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita udah tahu yang palsu, kita udah tahu yang sejati, yang esensial, yang ada di dalam, bukan yang cover, bukan yang tampak luar. Sekarang kita suka pilih mana sih? Nah, ini saya ambil contoh nih Bapak Ibu ya. Slide berikut. Kalau kita foto, suka pakai filter enggak? Mana filter yang kita pilih? Atau foto yang asli atau pakai filter? Ini Pendeta Handri langsung bilang pakai filter dong katanya. Biar lebih ganteng ya Pak Pendeta ya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kita sendiri suka pakai yang mana nih? Yang asli apa yang palsu? Kalau pilih barang, sukanya yang KW atau yang ori? Kalau penampilan kok sukanya pakai yang filter ya. Tapi kalau pilih barang maunya yang ori. Kecewa juga kalau sampai KW 3, 4 gitu ya. Ya Bapak Ibu saudara-saudara, disinilah makanya kita diajak memperjuangkan. Ada bahaya sehingga kita harus sadar orang itu harus jujur di hadapan Tuhan. Jangan pura-pura dan munafik, karena itu perjuangkan yang sejati. Bapak Ibu saudara-saudara, memperjuangkan ini kira-kira bagaimana sih? Nah Bapak Ibu, saya coba mau negesin lagi nih. Menurut saudara, slide berikut, Tuhan tuh berkenannya yang mana sih? Kesalehan yang seperti apa sih? Yuk kita baca bareng-bareng di ayat 4. Supaya kita makin ngeh nih ya. Ayat yang keempat yang Tuhan mau kita baca bareng-bareng yuk. 58 ayat 4. Yesaya ya, jangan cari Yeremia ya Bapak Ibu ya. Yesaya 58 ayat 4. 3, 2, 1. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti yang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Jadi cara mereka berpuasa. Jangan berpuasa cuma di depan, tetapi dengan sesama manusia berkelahi. Atau juga digambarkan juga yang lain ya, merendahkan diri yang Tuhan mau, bukannya malah congkak, bukan juga justru berpuasa lalu kita menekan dan tidak memerdekakan orang. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, berarti kita harus melakukan sesuatu. Karena yang Tuhan mau itu adalah yang sejati, yang jujur, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nggak bisa kita bilang, Tuhan saya mau puasa nih supaya saya makin dekat sama Tuhan. Tapi saya sebel banget sama orang ini. Itu musuh bebuyutan saya Tuhan. Nggak bisa, nggak nyambung. Kalau saudara bilang mengasihi Tuhan, tapi saudara melihat orang lain itu musuh, bukankah justru orang yang terdekat itu yang saudara harus berdamai dan kita harus berdamai dulu, baru kemudian kita bisa menghadap Tuhan dan mengatakan saya mau mengasihi Tuhan. Mengasihi yang kelihatan lebih dahulu. Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan mau kita jujur. Slide berikut. Kalau sekarang nih Bapak Ibu ya, saya mau coba bikin tawaran nih. Ini anggap aja kalau anak-anak lagi pada ujian pakai multiple choice Bapak Ibu. Kita mau udah tahu nih Tuhan mau yang mana gitu ya. Lalu kita pilih secara pribadi nih. Nah, ada yang berani mengatakan dan ngaku,
Tuhan, saya masih apa nih? 1, 2 atau 3? Siapa yang bilang 3? Tuhan saya nggak minat saleh-saleh Tuhan. Saya mah masa bodoh amat lah. Mau saleh nggak saleh. Ada yang 3 Bapak Ibu? Ada yang 2? Berapa orang yang 2? Ayo, jujur atuh. Saya mah masih KW Tuhan salehnya gitu ya. Atau kita mau bilang, Tuhan saya mah jujur belum saleh. Masih mau belajar. Nah Bapak Ibu, tiap orang punya pilihan dan secara sadar berkaca tentang hidupnya di hadapan Tuhan. Kesalehan itu sifatnya pribadi, ibadah kita pribadi dan Tuhan yang tahu, bersama kita sendiri yang paling tahu. Orang lain nggak tahu. Kadang-kadang kalau ke gereja merajin pasti mau orang saleh, ya kan, betul ya Bapak Ibu ya? Tapi kan cuma Tuhan dan saudara yang paling tahu dan paling kenal. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, disinilah dalam masa Prapaskah kita diajak untuk sama-sama belajar lagi merendahkan diri. Belajar lagi introspeksi diri. Slide berikut, nanti kita juga diajak untuk melihat kita menyangkal diri. Atau kalau mau dibilang masa puasa lah ya. Puasa itu bahasa Sanskertanya upawasa. Jadi kita pinjam dari bahasa Sanskerta. Artinya itu bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Tapi bukan cuman itu. Tadi tuh umat Israel juga tiap hari mencari Allah, mendekatkan diri pada Allah. Ada hal kedua yaitu bagaimana mereka menahan hal-hal yang disukai. Dalam puasa ini betul-betul orang menyangkal diri. Makan minum yang enak-enak. Mungkin ada yang suka ngebir. Nah kalau itu dibilang saya pokoknya harus tiap hari ngebir. Nah, masa 40 hari puasa itu menahan diri mungkin. Ya, atau makan yang enak-enak. Dan termasuk juga hubungan suami istri. Karena kalau dikatakan upawasa, maka menahan diri dari segala hal yang disukai. Hal yang ketiga, ini yang paling penting yang tadi kita lihat contohnya umat Israel yang tidak berkenan adalah ketika mereka tetap menyakiti sesamanya manusia. Upawasa diikuti juga dengan bersikap tidak menyakiti makhluk hidup. Dalam arti kita mau mengatakan kita mau sama-sama merendah di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama memuliakan Sang Khalik, mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Menahan diri atau menyangkal diri, lalu kita mau untuk lebih mengasihi makhluk hidup dan sesama manusia. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, pemahaman ini yang juga mau kita coba latih dalam latihan spiritual. Slide berikut, nanti panitia Paskah akan menjelaskan lebih jauh ya. Tapi dari warta minggu lalu dan yang sudah dibagikan, buklet renungan. Siapa yang tadi pagi sudah membacanya Bapak Ibu? Berapa orang? Udah menulis juga ada 2 pertanyaan refleksi? Ya, atau mungkin nanti malam kalau tadi pagi belum sempat, nggak apa-apa ya. Pulang dari sini kita bisa membacanya dan berefleksi juga sebelum kita tidur ya. Nah Bapak Ibu, latihan spiritual yang lain yang mau dikatakan dan nanti coba kita sama-sama lakukan adalah, nah ini nanti akan lebih jauh dijelaskan oleh panitia. Apa yang bisa kita pantang, apa yang bisa kita kurangi, apa yang bisa kita lakukan dengan menahan diri. Lalu kalau kita biasanya mungkin makan yang enak-enak 3 kali sehari, lalu mungkin kita mengatakan yang 1 kali itu saya mau coba kurangi lah. Maka yang 1 kali itu uangnya disisihkan untuk nanti bisa dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Dan kita mengumpulkan selama 40 hari itu. Nah Bapak Ibu Saudara, latihan spiritual ini mau mengajak kita untuk menahan diri. Kalau saya ngopi sehari 3 kali, waduh,
Berarti ada waktunya juga untuk saya ingat, apalagi Starbucks itu kopinya katanya lumayan mahal ya Bapak Ibu ya. Waduh, kalau satu kali ngopi 75.000, maka 75.000-nya itu bisa disisihkan untuk nanti dikumpulkan dan diberikan kepada saudara kita yang membutuhkan. Nah, banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita lakukan. Tapi kita melakukannya dengan kesadaran. Kita melakukannya dengan kerelaan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebenarnya inilah yang kita sebut dengan aksi penyangkalan diri. Slide berikut. Dan kita mau coba latihan spiritual ini selama 40 hari. Tiap-tiap hari. Dan sesuai dengan komitmen pribadi. Nggak bisa tuh kita pakai copy paste. Kalau Jessica sukanya puasa mochaccino ya? Nah gitu misalnya gitu ya. Matcha. Saya ikut-ikutan padahal saya nggak pernah tuh minum kopi matcha ya Bapak Ibu ya. Karena tiap orang tuh komitmennya pribadi. Nggak bisa disama-samain Bapak Ibu ya. Jadi kita diajak untuk melakukan berdasarkan apa yang mungkin kita begitu bergantung, begitu suka banget dan kita rasanya begitu berat. Kemarin waktu komisi senior saya ingat banget contoh yang diberikan. Kalau Bapak Ibu 3 kali sehari makan harus selalu dengan kerupuk. Masa 40 hari saudara bisa berpantang, saya gak mau makan kerupuk. Lalu uang beli kerupuk itu yang dikumpulkan. Supaya saya bisa berbagi kepada orang lain. Orang memikir ya aduh gara-gara kerupuk aja emangnya harga kerupuk berapa sih? Bukan soal harga kerupuk Bapak Ibu. Kalau orang udah kebiasaan makan pakai kerupuk, nggak ada kerupuk tuh nyiksa banget ya. Nah itu yang namanya kita mau melatih spiritualitas kita. Menahan diri dari sesuatu yang kita sukai. Nah Bapak Ibu apapun nanti pilihan Bapak Ibu, komitmen pribadi dan cuma Bapak Ibu dan Tuhan yang tahu. Ya. Oke, nah kalau tadi nih, slide berikut ya, Bapak Ibu mungkin diajak juga untuk membaca. Wah, ini boleh di zoom nih teman-teman. Nah, udah baca, mungkin nanti malam ada yang belum baca ya boleh lantar malam ya. Motivasi kita, kalau kita memberi itu motivasinya apa sih? Nah, ini bacaan ini akan ada selama 40 hari. Renungan-renungan itu silahkan Bapak Ibu nikmati, telusuri mungkin cuma 10 menit ya. Lalu coba berefleksi dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oh iya ya ternyata ya selama ini saya pikir memberi itu tujuannya supaya nama saya jadi baik misalnya gitu ya. Dia mah baik deh suka ngasih ini ngasih itu gitu kan. Oh ternyata bukan itu yang Tuhan mau. Lalu kita makin disadarkan bahwa memang kita harus melakukannya karena berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberi segala sesuatu buat kita. Nah, Bapak Ibu apapun teguran, refleksi itu akan membawa kita untuk makin dekat. Makin mengerti dan makin mau kenal Tuhan. Makin mau melakukan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu hari ini kita mulai masa 40 hari itu. Dan sebagai penutup saya cuma mau mengatakan slide berikut. Mari kita ingat bersama, kita baca yang kuning yuk Bapak Ibu. Sejati itu melepaskan diri dari kepalsuan dan kemunafikan. Kalau kita mau memelihara hidup dalam ibadah, dalam kesalehan atau apapun yang kita sebut ya. Istilahnya boleh aja bukan kesalehan, HPDT dengan Tuhan atau apapun lah persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Lakukan itu secara yang sejati. Apa adanya. Anak sekarang bilang jujur li gitu ya. Apa adanya gitu kan. Dan kita mau melepaskan diri dari segala yang palsu dan yang munafik. Tuhan kenal kita kok. Tuhan menghargai perjuangan kita. Itu sebabnya tema kita adalah memperjuangkan kesalehan sejati. Saya ingin menutup dengan satu ayat yang mungkin baik untuk kita baca bareng ya Bapak Ibu. Slide terakhir, minta tolong. Mari kita baca sama-sama, 3, 2, 1, Amsal 8 ayat 13.
Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Kalau kita bilang kita mau takut akan Tuhan, penulis Amsal ya, yang memberikan tuturan hikmat, memberi kita definisi. Takut akan Tuhan itu artinya enggak melakukan yang jahat, membenci kejahatan, enggak sombong, congkak, tingkah lakunya diperhatikan, dan tidak berkata-kata dengan tipu muslihat. Mari saudara, kita yang punya banyak keterbatasan, kita yang rapuh dan fana ini, datang kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, melatih diri untuk memelihara hubungannya akrab dengan Tuhan. Roh Kudus menguatkan kita. Amin. Masing-masing mengambil waktu untuk saat hening. Umat yang terkasih, tak seorang pun luput dari dosa. Maka dengan kerendahan hati, mari kita mengakui keterbatasan kita sebagai manusia. Ya Yesus, anak domba Allah, dalam kefanaan kami mengaku telah melanggar firman-Mu. Pikiran kami kadang dikuasai nafsu diri. Perkataan kami kadang melukai. Tindakan kami kurang mencerminkan kasih-Mu. Dalam kerendahan hati, kami mohon, ampunilah kami, anak domba Allah. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau menghendaki kesalehan sejati, tetapi kami memilih hidup dalam kepalsuan diri. Sedekah, doa, dan puasa dilakukan, dan di dalamnya pamrih terselipkan. Tunjukkanlah kami jalan kebenaran-Mu, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu. Dalam kerendahan hati kami mohon, ampunilah kami, anak domba Allah.
Inilah doa penyesalan kami, ya Allah. Dekaplah kami dalam cinta-Mu. Sambutlah kami dalam ampunan-Mu, sehingga hidup kami terarah kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu, saudara umat Tuhan, di hadapan kita ada debu, dan Alkitab selalu mengatakan kita semua adalah debu dan akan kembali kepada debu. Tetapi karena kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Kristus maka kita dibersihkan lewat baptisan. Baptisan di dalam nama Yesus Kristus menyucikan dan membersihkan segala dosa dan kesalahan kita. Di sini saya menggunakan simbol air baptisan untuk abu yang akan ditorehkan ke dahi Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagi setiap orang yang bersedia dan menyatakan pertobatan, terimalah abu di dahi. Abu ini adalah simbol kefanaan dan keterbatasan diri. Karena sabda Tuhan mengatakan dalam Kejadian 3 ayat 19, sebab engkau debu, engkau akan kembali menjadi debu. Saudara-saudara, dipersilahkan dengan diatur oleh panitia, kita akan mulai prosesi penorehan abu dari umat yang duduk di paling belakang. Hanya debulah aku di atas kaki
hapuskan dosa-dosaku. Segunung sesal ini kunjuk padamu. Tak layak aku menghadap menatap wajah-Mu. Namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan. Hauskan pipi embun sabda penuh ampun. Tak layak aku menghadap menatap wajah-Mu. Namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku. Segunung sesal ini kunjuk padamu. Tak layak aku menghadap menatap wajah-Mu. Namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Engkau debu akan kembali menjadi debu. 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 Engkau debu akan kembali menjadi debu.
Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika kita sudah selesai dengan penorehan abu, maka marilah kita bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah bagi setiap orang yang dalam kerendahan hati mengaku dosa. Sambutlah berita anugerah ini. Terambil dari Yeremia 33 ayatnya yang ke-8. Aku akan menahirkan mereka dari segala kesalahan dan dosa yang mereka lakukan terhadap aku. Aku akan mengampuni segala kesalahan, dosa dan pemberontakan mereka terhadap aku. Saudara-saudara, ketika kita sudah diampuni Tuhan, kita tiba di akhir atau penghujung dari ibadah Rabu Abu saat ini. Maka marilah kita ingat, kiranya abu yang dioleskan di dahi kita masing-masing senantiasa membawa kita untuk hidup dalam kesalehan sejati. Mari kita melanjutkan perjalanan kita, sebab Tuhan membimbing kita. Ya Tuhan, bimbing aku. Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari kita melanjutkan perjalanan kita diiringi berkat Tuhan. Kiranya Allah Sang Gembala menuntunmu dengan cinta, agar teguh menjalani pertobatan. Kiranya Kristus Sang Anak Domba menginspirasimu untuk berkorban demi kehidupan. Kiranya Roh Kudus Sang Penolong memampukanmu untuk hidup dalam kesalehan sejati. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Hosana, amin.
Hosana, amin. Hosana, 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 amin. Hosana, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh berharap masa Prapaskah ini menjadi masa kebangkitan buat kita. Secara spiritual kita bisa semakin dekat kepada Tuhan melalui renungan yang kita sama-sama lakukan selama 40 hari. Selain itu, kami panitia mengajak Bapak dan Ibu untuk berpuasa dan berpantang di mulai Rabu Abu ini sampai dengan Hari Raya Paskah. Puasa bukan sekedar menahan lapar, tetapi juga membebaskan diri dari hal-hal yang mengikat, agar hati lebih dekat dengan Tuhan dan sesama. Dalam masa Prapaskah ini, mari menghayati pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak dan Ibu bisa melihat gambar-gambar ini, menunjukkan bagaimana Tuhan dengan rela berkorban untuk kita. Karenanya mari kita menghayati dengan berpuasa dan berpantang. Tidak hanya dari makanan, tetapi juga dari hal-hal yang mengikat hati. Mungkin kopi kesukaan seperti Bu Diana tadi sampaikan, check out online, jajan online, hiburan berlebihan, mungkin gosip, mungkin kekesalan tahun lalu yang belum beres-beres, masih marah sama orang, atau kebiasaan lain yang tidak berkenan kepada Tuhan dan membuat kita kurang peka terhadap sesama. Bapak dan Ibu dapat dengan bebas menentukan cara dan waktu berpuasa sesuai kesanggupan. Seperti tadi yang dijelaskan Bu Diana, bisa mengurangi misalnya dari makan 3 kali menjadi 2 kali atau sama sekali tidak, silahkan sesuai kesanggupan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, mari alihkan uang, waktu dan tenaga dari kesenangan kita menjadi berkat bagi sesama. Di akhir kita akan mengumpulkan bersama nantinya persembahan dari hasil penyangkalan diri untuk disumbangkan atau diserahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nantikan informasi lebih lanjut dari panitia untuk peruntukan persembahan tersebut. Mari Bapak dan Ibu kita menjalani 40 hari pertobatan ini dengan hati ringan, jiwa bersyukur dan kasih yang lebih luas, dimulai dari Rabu Abu ini. Semoga Tuhan membimbing langkah kita dalam pertobatan dan kasih. Bapak dan Ibu selamat malam. Bapak dan Ibu bisa meninggalkan ruangan ibadah dengan tetap khidmat, dimulai dari atas dan juga dari belakang. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.